Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini adalah tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Struktur dan kaidah kebahasaan teks berita terdapat dalam kompetensi dasar 3.2. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca dengan benar. Mari kita masuk ke topik pembelajaran kita yang pertama, yaitu struktur teks berita yang terdiri atas 4. 1. Judul berita atau headline. 2. Kepala berita atau lead. 3. Tubuh berita atau body. Yang keempat adalah ekor berita. Nah, simak penjelasan Ibu tentang 4 struktur teks berita ini. Mari kita masuk kepada struktur yang pertama, yaitu judul berita. Judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Karena judul berita berperan sebagai pemikat pembaca untuk membaca isi dari teks berita. Untuk itu, judul harus dibuat semenarik mungkin agar dapat memancing rasa penasaran pembaca. Yang kedua, kepala berita atau lead, kadang disebut juga dengan teras berita. Kepala berita memiliki lingkup bahasan yang lebih besar. Artinya, ada banyak informasi yang disajikan pada bagian ini. Informasi penting dalam berita memuat unsur adik simbah. Umumnya, pada bagian awal berita ini, penulis akan mengawali informasinya dengan menyajikan 4 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga, struktur yang ketiga adalah tubuh berita atau body. Bagian tubuh berita berisi penjelasan atau informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Bagian ini adalah jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Umumnya memuat latar belakang atau alasan suatu peristiwa bisa terjadi. Itu ya. Nah, kita masuk kepada struktur yang terakhir, yaitu ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Apabila bagian ini dihilangkan, tidak akan mempengaruhi terhadap berita. Sekarang, kita masuk pada topik pembelajaran yang kedua, yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Perlu kamu ketahui bahwa gaya bahasa yang digunakan pada teks berita itu sedikit berbeda dari teks lainnya yang sudah pernah kita pelajari. Artinya, kaidah kebahasaan dalam teks berita sedikit berbeda dengan kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks-teks lainnya. Nah, pasti penasaran ya, apa ya bedanya? Mari tetap fokus memperhatikan penjelasan Ibu selanjutnya. Perhatikan, di sini ada 6 kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, bahasa bersifat baku. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi temporal. Sekarang, simak tentang kaidah kebahasaan yang pertama, yaitu bahasa bersifat baku. Mengapa harus bahasa baku? Karena penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang. Karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Jadi begitu kenapa dia bersifat baku. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kalimat langsung. Maksudnya seperti apa ya? Nah,
Kalimat langsung merupakan kalimat dari perkataan seseorang tanpa melalui perantara. Contohnya, siswa akan memulai ujian semester genap pada Senin 12 Juni 2023. Jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim. Nah, kita bisa perhatikan bahwa kalimat ini langsung bersumber dari Menteri Pendidikan tanpa melalui perantara. Paham ya? Kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi artinya kata hubung atau kata penghubung. Nah, begitu banyak ya kata penghubung, kenapa hanya kata bahwa? Karena konjungsi bahwa atau kata hubung bahwa ini bisa mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Sama halnya seperti contoh ini. Data dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa nilai tingkat kegemaran membaca tertinggi ada di kota Yogyakarta. Kita bisa melihat perubahan kalimat di sini, bahwa di sini kata bahwa menekankan perubahan dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Jadi itu yang dikatakan dengan menggunakan konjungsi bahwa. Kaidah kebahasaan yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Ya, benar, kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contoh-contoh kata kerja mental atau dari hasil pemikiran adalah menyaksikan, merasa, berpikir, beranggapan, menikmati, menyukai, berpendapat, dan masih banyak lagi ya. Mari kita perhatikan jika dibuat menjadi kalimat. Farah menyaksikan sendiri saat kecelakaan beruntun itu terjadi. Di sini ada kata menyaksikan. Kata menyaksikan adalah kegiatan dari hasil pemikiran. Seperti itu ya kata kerja mental dalam teks berita. Kaidah kebahasaan yang kelima, yaitu menggunakan keterangan waktu dan tempat. Ya, keterangan waktu dan tempat. Jadi, fungsi dari penggunaan keterangan waktu dan tempat adalah sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, kebakaran terjadi sekitar pukul 15 WIB di Cikampek. Jadi kita bisa melihat di sini kapan? Ya, pukul 15 WIB. Di mana? Di Cikampek. Jelas ya keterangan waktu dan tempatnya? Demikianlah kata keterangan waktu dan tempat. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menandakan waktu kejadian. Di sini ada beberapa contoh kata yang menggunakan konjungsi temporal, yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, hal ini berhubungan dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Nah, mari kita perhatikan satu contoh kata yang dibuat dalam kalimat, yaitu kata konjungsi temporal. Banjir terjadi karena Jakarta dilanda hujan sejak kemarin pagi. Kata sejak adalah salah satu contoh dari konjungsi temporal atau menandakan waktu kejadian. Demikianlah penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita yang harus kamu ketahui. Perbanyaklah membaca agar semakin mudah untuk memahami sebuah teks berita. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.